Dan ternyata pada hari itu satu suro, Bay. Di pas Gapura itu udah ada yang ini kayak ngejegat gitulah. Wih, Mas, apa itu Mas? Sikap orang yang bawa kepala kerbau itu, kepala kerbaunya itu dibalut sama kain kapan putih. Jatuh, Bay. Bu. Gue diem gue langsung nunduk kayak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan gue Bayu di Storymon ID. Narasumbernya dia nih, gimana nih? Nggak apa-apa, baik. Kan kita lagi sharing. Sharing gitu ya. Lu mau cerita apa, Mel? Ya cerita tentang pendakian lah. Asik. Iya. Dari gitu. mulanya lu mendaki kemana nih? Awal mulanya itu sebenarnya tahun nih berapa tahun? Tahun 2014. Anjir. Jadi langsung cerita aja. Cerita nih. aja. Langsung aja. Iya. Awal kemana, Mel? Jadi waktu itu gue memutuskan untuk berencana nih, niatnya sama temen gue mau ke Gunung Merapi. Merapi. Nah, Magelang ya, Merapi. Magelang, Jogja. Jogja. Nah, pada waktu itu gue berangkat sama temen gue itu dari rumah 3 orang. Tapi janjian lagi di Magelang sama temen gue. Nah, gue berangkat dari rumah tuh kan naik bis tuh dulu tuh. Iya. Naik bis Damri. Damri. Iya. Dari mana? Tapi gue kesel tuh asli. Gue jadi jelek-jelekin tapi nggak apa-apa lah. Iya, asli ya. Masa dari Cilodong, gue naik di Cilodong. Oh, Cilodong. Cilodong Depok situ kan. Naik Damri sampai Jogja itu. Emang di Cibinong nggak ada inian? Ada, gitu? ada. Kebetulan gue nyari tiket yang mau berangkatnya jam 6. Oh gitu. Tiket keberangkatannya jam 6. Karena temen gue baru pulang kerja itu jam 3. Jadi kita langsung nih. Kebetulan gue waktu itu juga masih kerja. Cuman udah habis kontrak, jadi udah nggak kerja dong. Lo mulai dari situ tuh udah nggak kerja cuma? Iya. Kerja lagi? Iya, dari situ udah habis kontrak gue lah. Oh. Udah malas jadi buruh lah. Iya. Ibaratnya gitu. Gua Jadi freelance ya? Yoi. Asik. Naik dah tuh sama temen gue, 3-an. Nah, temen gue sampai rumah jam 3. Kita memutuskan dapat tiketnya itu jam 6. Kebetulan bisa bis Damri. Udah naik aja lah. Tadi mau naik Ramayana. Tapi kan. prepare-nya udah? Maksudnya prepare gimana? Maksudnya kayak prepare-nya teman lu. Udah dong. Oh, udah. Gue sih setiap mau melakukan kegiatan itu sebelum hari H gue udah packing lah. Iya. Itu Iya, harus packing, dipersiapkan packing. dengan matang Iya, dari jauh-jauh hari. Kayak gitu. Nah, singkat ceritanya, gue berangkat jam 6 sampai Jogja itu bisa ngebayangin gak lu? Masa dari Cilodong sampai Jogja itu sampai Jogja persis jam 7 pagi. Kan gila. Biasanya tuh jam 4, jam setengah 4 udah sampai Jogja kan. Nah, situ. Dan akhirnya gue sampai Jogja itu dijemput lah sama temen gue naik motor. Itu pas di jalanan kok sampai jam segitu? Nah, memang. Nggak ngerti gue bawa mobilnya kayak gimana itu. Mana joknya. Joknya gue dudukin rosot, copot anjir. Banyak binatang itunya. Merki. Iya, gue nggak tahu tuh apa sekali dapat kebagian bis yang kurang bagus lah. Nah udahlah, gue lupa waktu itu tuh tanggal berapa ya. Ibaratnya udah, singkat ceritanya gue jemput sama temen gue nih di Jogja, langsung gue pindah ke Magelang, berangkat ke Magelang. Nah di Magelang ini ada tempat rumahnya mbahnya temen gue. Nah gue nginep dulu sehari situ. Biasa gue kalau mau naik nggak buru-buru lah, santai dulu. Iya. Sekalian nungguin datang temen gue yang dari Malang tuh, mau ikut bareng juga. Ceritanya reunian gitu, Bay. Si Bima namanya. Biasa gue situ dibekelin lah sama kayak jambu klutuk tuh. Gue kayak gitu tuh bawaannya tuh. Dikasih bekal lah gitu. Singkat ceritanya, kita dibantu sama padehnya si Yusuf ini. Mau pada kemana? Mau pada ke Merapi. Padeh. Ya udah nanti biar tak
minta tolong sama tetangganya, kebetulan ada supir angkot kalau nggak salah. Nah, kita dianterin lah tuh sampai kita naik jalur Selo. Jalur Selo. Oh, jalur Selo. Jadi dari Magelang itu kita naik angkot. Jam berapa berangkat? Berangkatnya itu gua kurang lebih jam berapa ya? Sore kalau nggak salah tuh. Gua udah mau sore lah. Jam 3 apa jam 2 gua lupa lah. Udah lama banget ya soalnya. Gue dianterin, ternyata mobilnya sama aja, Bay. Ringsek maksudnya. Bukannya gue ngejelek-jelekin, mogok lah. Gue udah jalan nih sering nih kan ya, jam 3 apa jam 2 gue lupa. Jalan jamnya jalan apa itu ya? Jalan yang mau menuju New Selo itu. Berarti kan kalau dari Magelang jalurnya jalur selatan apa barat gitu, gue nggak tahu lah, lupa gitu. Mogok tuh kan di situ, sempat dibenerin dulu lah sama si sopirnya itu, akhirnya bisa. Nah, kita itu sampai pintu gerbangnya New Selo ini masih di bawah ya. Iya. Karena si supir itu nggak mau sampai atas karena nggak kuat. Kata gue ya udah nggak apa-apa Pade, kita sampai sini aja. Nah, gue itu yang berangkat ya, gue, Bima, Yusuf, Dojek nih, gue yang dari sini nih, sama ponakannya si Yusuf. Waktu itu masih kelas 3 SMA, kelas 3 SMP kalau nggak salah, baru mau naik S1 SMA lah ya. Dia baru pertama kali naik gunung. Nah, ceritanya kira-kira kurang lebih jam 7 lah, habis maghrib lah kita tuh sampai di Gapura New Selo-nya itu kan. New Selo bukannya yang merbabu gitu, Man? Nah, lu kalau mau tahu New Selo itu jalan sebenarnya. Setahu gue ya, New Selo itu plang kayak ada tulisan. Setahu gue ada tulisan New Selo. Iya, Selo, nah, perbatasannya kan Merbabu sebelah kiri. Kalau dari gua arah Magelang ya, Merbabu sebelah kiri, Merapi sebelah kanan. Jadi Merbabu itu dibatasin cuman jalan doang, Bang. Iya, yang agak nurunan gitu ya. Nah, di situ kan lu kalau dari Merbabu turun udah Merapi lagi. Iya. Nah, itu dia, Bay. Nah, gue sampai kan. Turun. Lucunya tuh gini, Bay. Ketika kita turun, gue duluan nih sama si Bima. Nih, gue nggak ada rasa apa-apa lah ya. Namanya gue naik sama anak-anak ini udah beberapa kali. Emang keadaannya gue tuh yang humoris semua, maksudnya bercandanya keterlaluan kalau menurut gue. Udah ngomongnya jorok-jorok lah parah. Kalau kata gue jangan ditiru maksudnya. Fuck lah. Nah, di pas Gapura itu udah ada yang ini kayak ngejegat gitu lah. Maksudnya udah ada yang ngasih welcome. Itu ada sesosok makhluk yang tinggi besar. Ada tanduknya, Bay. Gue duaan ceritanya, jalan duaan sama si Bima. Dia lagi begini, Bay. Gue sama si Bima tuh konyolnya gini, Bay. Apa? Le, asu le. Itu apa le? Wah, ini ora kue, gitu. Kalau kata si Bima tuh gitu. Wah, ini ora kue. Enggak semuanya pernah ngeliat, Man. Enggak, gue duaan di depan. Oh, berduaan. Jadi dari Gapura itu belum naik ya. Oh, iya. Baru mau ke pos pendaftaran. Wah, ini ora kue. Wes, wah ini aku udah jalan aja. Maksudnya gue bukannya nantangin apa gimana, ya udah jalan aja. Dia juga lagi di pinggir. Maksudnya kan tanjakan. Sini tuh ada kayak pertanian warga sekitar, kayak wortel gitu kalau nggak salah. Pokoknya kayak tentang pertanian gitu dah. Dia begini, nggak lama gue denger gamelan, Bay. Wih, mantep amat Prapi ya. Itu baru juga naik kok udah begini. Nggak taunya di depan itu ada lapangan. Ternyata pada hari itu ada acara apa, Men? Acara pemotongan kerbau. Jadi ada panggung dan ternyata pada hari itu satu suro, Bay. Gue nggak tahu. Jadi gue di situnya lu emang kagak tahu itu satu suro. Gue nggak tahu. Gue nanya dong. Kok ada panggung, ada yang main gamelan itu. Dan ternyata
rame warga gitu kan. Gue tanya, ada apa Pak? Ada acara apa? Gue penasaran dong, gue nanya. Ini Mas, satu suro biasa pemotongan kerbau. Nanti pemotongannya jam 11 malam. Nah, nanti kepala kerbaunya dikuburin di pasar Bubrah. Gitu. Di atas ya, Mel ya? Di atas. Nah, kata gue, wah keren dong. Ayo Po, lihat dulu. Gue bilang gitu kan. Main gamelan, tanggung. Gimana sih, biasa sih kayak. Tapi ini bener orang pesta rakyat lah dibilang ya. Wah berarti besok rame dong di Jogja nih. Bilang gitu kan. Iya, habis dari sini besok Jogja rame gitu kan. Nah oke lah, gue singkat ceritanya udah nih. Lu pas nyampe situ jam berapa, Mel? Itu Nyampe via apa? New Selo itu tadi itu jam 7. jam 7 malam. Jam 7 malam. Gue kan naik tuh. Nah itu masih sekitar jam 7, jam 8-an lah. Jam 8-an. Masih sore. Udah rame tapi baik, rame warga sekitar. Pendaki rame juga. Rame, memang rame. Jadi tapi lebih dominan sama si warga sekitar. Nah, udahlah singkat ceritanya gue naik lagi ke atas, gue ngurusin pembayaran, maksudnya tiket buat masuk, istirahat sebentar, makan. Nah kita itu jalan jam 9 mau memulai start pendakian. Ibaratnya biasalah buat ritual tetek bengeke lah, seperti berdoa sebentar, maksudnya kan melakukan persiapan di pemanasan dulu gua. Udah. Nah, saking semangatnya nih, kan gue berlima lah ya kan jadi naiknya. Saking semangatnya ponakannya si Yusuf ini, dia jalan duluan. Iya. Jadi posisinya tuh gini, Bay. Ini pos warung gitu kan, ini kan tanjakan, nih ada gang jalan. Samping kirinya, sebelah kirinya itu jurang. Dia tuh jalan duluan. Mas jalan. Jam 9-an lah. Terus gak lama dia kayak ngeliat ada mata merah 2. Dan gue juga pun ngeliat, dan teman-teman yang lain tuh ngeliat semuanya. Ngeliat semua. Pas baru mau jalan tuh, wih Mas, apa itu Mas? Kucing ya? Bukan, kata bocah, bukan itu, musang itu, dikejar Bay sama dia. Lu mau kemana? Itu Mas, bagus Mas. Namanya ini kan, saking penasaran kali ya, bagaimana apa refleks gitu tuh, kejar sama dia. Udah nggak usah dikejar. Loncat dia kan ke arah jurang tuh, ada bambu kalau nggak salah, pohon-pohon, masih ada pohon-pohon bambu. Nah, udah kan tuh, udah nggak usah dikejar. Udah kan. Nah, dia sempat agak panik juga, kok nggak ada ya Mas? Tiba-tiba kok nggak ada, tapi bener Mas. Iya, gue juga lihat, udah biarin, gitu kan. Nah, sana sebenarnya di situ juga menurut gue sih bukan musang, nggak tahu, kucingnya ya lumayan gede lah. Cuman gue berpikiran positif thinking aja lah. Nah jalan. Nah itu masih vegetasinya belum masukin hutan lah ya, masih perkebunan warga. Jalan itu suara gamelan itu menemani kita Bay sepanjang malam aja. Anjay. Tapi jadi saik. Ya gue cuek aja. Maksudnya, oh ini pesta rakyat dong. Warga juga banyak yang jadinya. Jalan juga ramai tuh. Rame tapi kebanyakan warga pakai sarung doang. Gimana sih setelan warga sekitar? Ya gue fun aja. Gue ngerasanya itu, wih gila, gue beruntung banget nih bisa yang dari rumahnya. Gue nggak berpikir, nggak tahu gue pada waktu itu gue satu suro tuh, jalan nyampe pos 1 aman, dia bercanda dah tuh sepanjang jalan tuh. Nah di pos berapa itu gue ngeliat kayak ada satu sosok cewek gitu ngegelantung di atas pohon. Anjir. Gitu Bay. Nah gua cuman gini doang, ayo Li. Jadi gua tuh berusaha menenangkan pikiran gua tuh dengan rasa yang ini Bay, yang fun gitu. Ya. Karena di bawah aja gua udah diliatin seperti itu Bay. Ya gua cuek aja lah, toh gua cuma namu doang, gua udah permisi juga, baca doa udah gitu kan. Udah jalan
Tuh gue ngeliat, gue lewat doang, dia juga nggak ngapa-ngapain. Yang kakinya begini, Bay. Uncang-uncang angge kalau kata orang Sunda mah gitu. Yang lihat lu doang nih. Gue doang pada saat itu. Udah jalan. Itu jalurnya pendakian begitu terus ada di depan gitu Di Mas? samping. Oh di samping. Samping ada pohon, dia di situ nangkring. Nggak tahu lagi ngapain kali dia. Lagi mejeng kalau kata gue mah. Udah. Ini jadi ceritanya serem. Cuman gue berusaha untuk nggak membuat serem gitu, Bang. Ternyata suka ada yang komen, Bang nggak serem lah. Lah emang kenapa kan gue berbagi cerita istilahnya kan gitu. Iya. Udah sampai mana lagi gue gitu. Nah gue tuh bener-bener jadi sepanjang jalan tuh gue bercandanya parah, Bay, over gitu. Bercanda soal ngecengin si Dojek lah, ngecengin si Yusuf, ngejailin tuh bocah ponakannya si Yusuf. Jadi bocah dijailin dulu, jadi kan nggak berasa lah kan suara-suara ditemani suara-suara gamelan. Jadi suara gamelan tuh kedengeran sampai atas. Nah, sampai atas kedengeran. Pokoknya berhenti tuh seinget gue jam 11. Nah karena kan wah ini udah nggak ada suara gamelannya. Mungkin nih udah mulai proses pendakian kali ini yang bawa kepala kerbau. Oke lah ya, singkat ceritanya pendakian itu fun lah, gue naik sampailah gue sebelum Pasar Bubrah. Gue istirahat di situ, nggak lama coba cek dulu di Pasar Bubrah karena kan gue pikir karena lagi ada upacara lah ibaratnya pasti Pasar Bubrah rame. Coba ngecek dulu Pasar Bubrah, ternyata bener rame. Ya udah kita bikin tenda di bawah aja. Jadi ada sedikit undakan lah. Gue masih ada fotonya, nanti coba gue cari lagi. Gue bikin tenda di situ. Nah gue sampai situ itu sekitar jam 1:30. Singkat ceritanya lah ya. Sampai situ 1:30. Nah waktu gue baru mendirikan tenda nih, Bay. Jadi tenda itu gue tuh belum gue patokin. Maksudnya pasak. Lu tahu pasak tenda kan? Belum paten lah ya. Oke, masih bisa gue pindah-pindahin. Oke kan? Nggak lama kemudian ada rombongan BNPB. Nah ternyata rombongan BNPB ini membuka jalur buat si orang yang membawa kepala kerbau itu. Nih si BNPB itu bilang gini, awas, kebo lewat, awas lu ditabrak lu nanti lu, pada minggir lu. Tenda gue diangkat dong. Padahal gue jauh dari jalur, cuman tetap kata dia udah pinggirin dulu aja, pinggirin. Akhirnya gue angkat, gue pindahin. Padahal jalur sini lah ya, tenda gue tetap udah pinggirin gue aja, pinggirin. Nah, setelah itu nggak lama rombongan itu datang, Bay. Sikap orang yang bawa kepala kerbau itu, kepala kerbaunya itu dibalut sama kain kapan putih, tapi masih kelihatan kan tanduknya. Nah yang gue heran itu mereka kan naik dari jam 11 kan bilangnya ritual ya, tadi gue di bawah itu kan, sampai atas tuh barengan sama gue nggak lama. Ya gue bikin tenda gitu doang, paling 5 menit 10 menit lah. Ya kan, tenda dum itu mungkin gue berpikirnya positif aja. Mungkin dia warga sekitar ya, fisiknya udah oke lah. Tahu medan ya. Tapi yang gue heran ya, dia mau membawa kepala kerbau tuh gue rasa sih nggak sadar dia. Karena jalannya lempengnya buk. Jalannya tuh kayak gimana sih? Kayak orang gede. Jalan, injakannya kencang gitu. Tek. Dia nggak ngeliat kanan kiri, Bay. Gini aja udah. Dan gue sama temen gue yang sadar ternyata yang mengikutinya itu banyak banget, Bay. Memang banyak, orangnya banyak, yang ngikutin yang selain orang juga banyak. Gue minggir dong langsung. Wah gila, ini bukan orang juga ini mah. Di belakangnya. Jadi kebanyak. Yang ngikut yang kalau orang katanya awam mah ada berapa? Yang ngikutnya orang biasanya mah ya lumayan banyak, tapi nggak sebanyak yang ngikutin itunya, si lelembutnya lah kalau menurut gue sih. Gue nggak tahu ya, ngeliat sih banyak banget.
orang pakai kayak baju putih. Hmm. Gue takut salah ngomong gue. Enggak benar, gue ngelihat pakaiannya gitu. Pokoknya baju putih lah. Udah itu, udah kan lewat. Gila, sempet ini juga gue duduk gitu kan nontonin. Tapi mereka lewat aja, cuman lewat doang. Itu dia pakai tandu gitu? Enggak, Bay. Bawa kepala kerbau di kepala. Di kepala? Iya begini. Oh. Lu tau lah kepala kerbau segini gimana. Lu dari bawah, palanya kuat banget kan. Oh iya. Itu lempeng aja begini. Satu orang dari jam 11 sampai setengah 2 bareng sama gua. Kan gua mikirnya, wah anjir nih kuat banget nih orang kan. Gua dari jam 9 tuh. Gua dari jam 9, ya mungkin karena gua pendaki slow ya kan. Katanya sih lewat jalurnya juga, jalur evakuasi yang waktu Merapi itu kan. Dia bukan jalur pendakian biasa. Nah, udah tuh dia lewat. Ternyata gue nggak ngikutin sampai pasar bubrahnya. Kayaknya sih, dan gue nanya juga sih, konfirmasi gitu, itu dibuang, maksudnya dilemparin di kawah apa gimana? Enggak, dikubur di pasar bubrah. Kayak gitu Bay. Nah udah lah ya, istilahnya season itu udah selesai. Nah udah dong, gue istirahat dulu nih jam 2, masak. Tapi gue nggak memutuskan untuk tidur, karena tanggung nih muncak aja bentar lagi gitu kan. Oh gitu. Lu muncak jam berapa tuh niatnya emang? Nah, gue rencana muncak itu jam 4 lah. Jam 4-an apa setengah 4 gitu. Istirahat dulu kan, makan. Tanggung maksud gue gitu. Karena kan puncak Merapi dari Pasar Bubrah nggak terlalu jauh juga maksudnya kan. Kayak gitu, tapi medannya memang pasir, Bay. Lu dari yang tempat pos apa? Yang lu ngecamp ke Pasar Bubrah itu? Itu mah paling tinggal loncat doang. Maksudnya kelihatan kita dari sini ke sana juga kelihatan. Kayak gitu, Bay. Nggak terlalu jauh, paling kurang lebih itu bangsa 30 meteran lah. Kayak gitu. Nah, udahlah, gue istirahat, makan, ngobrol, canda-canda. Ceritanya kita prepare nih mau naik ke atas setengah 4. Udah kan, kayak getter dulu tuh gua. Karena pasir kan medannya. Oh pasir. Iya, medannya pasir. Karena baru nggak lama itu kan tahun 2012 apa 2000 berapa sih yang erupsi Merapi itu? Iya. Itu kan. Gua naik setengah 4. Gua duaan lagi nih sama orang gila nih. Masih Bima. Ini pokoknya CS gue brengsek deh nih. Tapi gue doaan nih di depan kan. Jalan, trek. Dan nih lewatin Pasar Bubrah, fun aja, Bay. Gue di depan nih ceritanya. Bocah si Yusuf, ponakan Yusuf sama si Dojek di belakang. Ayo Bim, naik Bim. Naik gua. CS. Belum sampai baru pertengahan, Bay. Itu kan memang tanahnya labil ya. Nggak lama. Ini kebetulan yang waktu pada saat itu yang naik subuh itu nggak terlalu rame. Setengah 4 lah ya, belum subuh sih, setengah 4. Gue duaan nih sama Bima. Ayo Bim, duluan aja. Naik. Gak lama nih Bay, sekitar jarak berapa meter ya? Dari sini ke situ berapa meter Bay? 4 meteran lah ya. 4 meter lah ya. Tiba-tiba pocong jatuh Boy. Serius, itu mah gua bukannya lucu gua jiper tuh Boy situ Boy. Gua asli gua jiper tuh. Jatuh Boy. Gua diem gua langsung nunduk kayak asu ya Le. Gua langsung gitu. Serius karena ngeri gua itu mah Boy. Tapi dia untungnya ngadep sana Boy. Nggak ngadep gua. Asu Le. Wah ini ora kue. Enggak sih. Kata gue gitu masih kan. ngomong ya. Iya. Wah ini ora. Wes tungguin. Wes turun lagi aja yuk. Kata si Bima tuh. Udah turun lagi. Gue balik badan dong. Posisi gue naik nih. Gue balik badan dong. Ada di bawah. Lu mau buat apa lu? Lu mau gitu? Ya gue kagak tahu. Jadi 2. Kagak Bay. Nih jadi gue naik pada waktu itu gue lagi naik nih.
tiba-tiba kan nunduk Iya, gitu kan. kan Pas di depan tuh. nenggak ada di depan kan. Tiba-tiba di depan jatuh tuh dia. Diri ngadep sana tapi ngadep belakangin gua. Gua ngobrol sama si Bima, kata Bima tungguin bocah aja balik kanan. Iya. Gua balik kanan, ada di bawah. Gua mau anjing asu atau gitu. Tai. Yuk, akhirnya gue duduk berdua di situ sama Bima. Nah, ini ngapain ya? Gue jadi kayak orang blow on apa? Bim, gimana Bim ini Bim? Ya, udah cok, gini aja dulu cok. Iya. Saking ngejiper gue. Padahal dia nggak ngapa-ngapain sih sebenarnya. Ya cuman gitu doang. Bukannya nggak tahu halu, tapi gue doang lihat. Iya. Gue doang lihat. Si Bima juga sama. Ya iya, orang dia udah balik kanan kan. Iya. Tahu-tahu ada di bawah, akhirnya gue memutuskan udah diem aja di situ. Stay in the dark. Duduk gue situ. Lucunya ada, gue kalau udah selesai mah lucu ceritanya kan. Udah tungguin sini aja, begini aja gue bay. Iya, nunduk gitu kan. Nggak lama nih Yusuf sama si ponakannya Dojek nih. Ini ngomel-ngomelin, lama banget tuh. Kata gua, kok agak nyampe-nyampe? Iya itu bocah si Dojek, foto-foto mulu kayak gitu kan. Gua kan nungguin was-was ya. Iya. Yaudah yuk naik lagi. Tapi si bocah datang tuh itu ini karena gua nunduk begini kan, gua nggak dia ngilang kapan, gua nggak tahu. Kira ya udah gua naik lagi. Set sampai puncak lah beres. Foto-foto segala macem. Nah ada yang sampai orang lain lah itu ya. Gue sampai pas naik itu kan lewatin pasar Bubrah tuh. Ya itu pasar Bubrah dulu. Iya. Enggak, maksudnya di situ lagi aktivitas apa gitu Mel? Enggak, udah kelar. Pokoknya setelah penguburan yang dikuburin itu kepala kerbaunya mereka langsung turun lagi. Oh gitu. Udah seperti itu doang sih yang gue tahu gitu, yang gue lihat karena kan gue ngecamp di situ kan. Iya. Udah tuh gue akhirnya dari setelah ketemu si Yusuf itu gue naik ke atas foto-foto lah sampai terang lah gitu kan. Bocah anginnya lumayan kenceng kan tuh, suwe tuh pas subuhnya. Ada yang pagi-pagi sih menurut gue kayak temen-temen ada yang sampai naik-naik. Dulu kan namanya Puncak Garuda ya, sekarang namanya puncak apa sih lupa gue. Yang dulu pernah makan ada yang jatuh kan? Iya ya wajar lah menurut gua. Mereka ngapain sih naik-naik sampai ke situ cuma butuh foto doang. Iya. Seharusnya udah dinikmatin aja lah. Benar-benar. Resikonya tinggi bay. Tapi emang maksudnya kita buat naik ke puncaknya itu bisa Mel atau ngeri? Bisa. Cuman enggak maksudnya gua iya maksudnya tebingan bay. Tebingan. Iya kelihatan dari foto gua aja yang belum lihat. Anjir ngeri amat gitu. Iya gua aja yang di lokasi gua ngeliatnya ngeri. Nggak aman lah menurut gua. Nggak aman ya? Ya lu kalau misalkan lagi foto gitu nggak sadar, maksudnya bukan nggak sadar, meleng sedikit sih bisa kepleset itu. Nggak pakai apa-apa, naik manjat doang. Apa cuma membutuhkan foto doang kan? Iya. Nggak usah lu foto batunya aja, orang juga udah percaya. Ngapain sih mesti ke situ? Iya. Udah lu nikmatin batunya aja. pendek Mel. Tinggi. Oh tinggi. Bawa langsung ada kan sempat ada yang jatuh itu yang kan. ada jatuh tuh. Iya. Yang gara-gara buat foto. Nah semenjak itu kan ditutup kan. Oh. Maksudnya yang ke puncak Merapi. Iya. Itu setelah lu ini? Sebelum. Oh sebelum. Emang gue lihat banyak, wah itu mah orang gila kalau kata gue. Ngapain sih lu kayak gitu? Jangan lah ya. Maksudnya buat temen-temen nih yang di sini, kalau misalkan lu ngelihat ada foto, memang tempat keren foto, sih, memang kelihatannya. Cuman menurut gue ya udah nggak usah lah. Membahayakan diri sendiri. Sayang. Udah kan tuh ceritanya baik, gue turun lagi. Lu sampai jam berapa Mel di puncak Mel? Sampai jam berapa? Dari Jam jam 7 4 apa? Enggak, sampainya mah nggak lama sih, jam 5:30 apa? Gue sempet ngeliat sunrise juga lah. Oh, sunrise di atas tuh ya. Udah tuh sampai jam 7 gue turun, nggak nyampe jam 7 juga, 6:30-an lah. Turun gue, kan nggak jauh tuh, turunnya mah cepet tuh. Cuman kan karena pasirnya masih, karena baru erupsi mungkin masih labil tuh, batu-batu yang diinjak masih banyak yang suka rocks-nya, batunya jatuh gitu.
Udah gue nyampe turun kan, lewatin pasar Bubrah, panas banget, berapi gila. Sampai tenda gue tidur dulu. Nah tidur kurang lebih jam 11 apa jam berapa tuh, gue makan beres-beres packing. Akhirnya kita turun memutuskan untuk turun baik, tapi lewat jalur evakuasi. Nah dari situ alhamdulillah gue lancar lah perjalanan gue turun. Dan si Yusuf sampai ketika kita sampai base camp, singkat ceritanya nih gue fun lah, semua selamat sampai base camp. Udah dapet sinyal, ngepon lah padinya itu minta jemput lagi gitu maksudnya. Nah dari sekian begitu intensnya ya menurut gue itu berapi ya, tapi gue nggak merasa ketakutan baik. Cuman ketakutan Waktu ngelihat waktu di puncak aja baik. Iya. Karena suasananya tuh tentram bay. Suasananya menurut gua gitu ya. Enak ya. Jadi menurut gua kalau ada hal-hal seperti itu, gimana kita menyikapinya sih bay? Bener-bener. Kalau lu tetap tenang, tetap ya nyantai, toh masing-masing aja. Menurut gua gitu kan. Fun-fun aja, dan mereka pun nggak ngapa-ngapain. Jadi amit-amit lah. Maksud gua kalau sampai terjadi apa-apa jangan sampai lah ibaratnya gitu. Tapi segitu intensnya ya, ketimbang yang pernah gue ceritain di Merbabu, gue lebih ketakutan di Merbabu. Iya. Padahal gue nggak sampai ngelihat begitu-begitunya terlalu parah lah ya. Tapi gue lebih serem waktu yang pernah gue cerita di Merbabu itu. Karena apa? Gue sempet nyasar bay. Itu. Ya iya dong. Kalau nyasar kan berarti kan waduh gila. Nah kalau di Merapi ini gue karena ngelihat warga sekitar banyak, pendakian banyak, beda hal ceritanya lah. Jadi menurut gue kalau lu ngalamin hal-hal seperti itu nggak usah terlalu panik. Ibaratnya lu pasrah aja, menyerahkan pada yang di atas, bay. Banyak-banyak berdoa. Gila, bijak banget gak gue? Ya gitu, bay. Mungkin cerita gue kali ini cukup sekian aja, bay. Ada cerita-cerita lagi nggak ya? Sebenarnya banyak, bay. Banyak ya. Cuman kalau gue cerita takutnya gue sangkanya mengada-ngada atau gimana gitu. Pengennya sih gue ngobrolnya sama temen yang sependakian sama gue gitu. Siap. Oke, kita tutup aja kali Mil. Iya. Oke, terima kasih buat Melki dan gue Bayu di Storymon ID. Kita tutup semuanya, semoga semuanya pada sehat ya. Iya, mudah-mudahan masalah COVID-19 yang terjadi di Indonesia ini cepat berlalu. Amin. Karena kita sebentar lagi mau menjelang Ramadan. Iya, mudah-mudahan teman-teman tetap sehat, tetap di rumah. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video kami, jangan lupa subscribe, di like, share ke temen lu pada semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.